4 merupakan tembang yang menyajikan tuntunan dalam menghadapi zaman sekaligus lahan sebagai muhasabah untuk lebih mencintai diri sendiri dan fokus dengan kendali diri sendiri yang menghasilkan karakter yang unik. Penderitaan adalah suatu hal keniscayaan. Diharapkan kita mampu untuk mencapai tahapan religius tanpa hal doktrinasi maupun dogma, murni berdasarkan hal yang transenden, karena manusia itu sendiri pasti ada spot good, tempat Tuhan di dalam dirinya. Manusia agoni, matinya spiritualitas. Mengapa manusia pada hari ini mengalami kejenuhan dan kelelahan yang hebat? Hidupnya terlalu diatur oleh sebuah sistem atau kumpulan manusia yang rumit, dan pada akhirnya ia kehilangan prinsip dalam berkehidupan. Manusia agoni merupakan manusia yang mengalami derita batin luar biasa oleh tuntutan modernitas dan digitalisasi. Pola hidup yang jauh dari kebebasan dan terikat sebuah sistem yang memaksa manusia mengikuti sistem tersebut, atau kalau tidak, ia tidak akan maju. Manusia hampir tidak bisa lepas dengan penderitaan. Bahkan bisa jadi peradaban itu penderitaan yang terikat di dalamnya. Kebutuhan akan digital menjadikan manusia bergantung dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan kendali manusia. Manusia hanya dapat merasakan effort akan sebuah sistem itu sendiri dan tidak bisa lepas dari kendali sistem Argonaut raksasa. Itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan manusia, humanoid, artificial intelligence, senjata biokimia, membuat manusia semakin menjadikan dirinya hilang dari keotentikan manusia sebagai homo religius. Anatomi hidup bagi Søren Kierkegaard seharusnya tidak kehilangan spiritnya. Ia mengungkap suatu kehidupan yang berada dalam tegangan keputusasaan dan penemuan diri. Situasi putusnya relasi terjadi sekali lagi ada hal yang mengganggu pada batin seseorang. Gangguan ini disebut agoni. Mungkin karena manusia itu sendiri yang bergantung kepada akal atau rasionalitas dan algoritma sistemik. Tetapi ia tidak menyadari bahwa akal bergandengan dengan budi yang dihasilkan oleh spiritual quotient. Maka dari itu, kita akan membedah tafsir-tafsir tembang mocopat lebih spesifik, yaitu tembang pangkur, dengan korelasi pemikiran Søren Kierkegaard tentang manusia agoni yang kehilangan dirinya sendiri di atas sebuah sistem yang rumit dalam kehidupan. Bila ditarik dalam konteks kekinian, pemilu 2024 diyakini sebagai jalan menuju kebaikan. Apakah itu jaminan? Tentu bergaransi bila terlepas dari pemilu yang praktis, transaksional, dan materialistis. Tidak ada money politics. Jangan lagi ongkos politik yang tinggi akhirnya tetap saja menyandera dalam belenggu sistem, yang endingnya terus sebagai bangsa yang tidak berdaulat, terjerembab dalam praktik materialistik, jor-joran dalam hal apapun. Semangat pembangunan telah bergeser menjadi pembangunanisme. Mari sambut pemilu 2024 dengan mengedepankan sisi spiritualitas, bukan praktik agoni materialistik semata sebagai konstruksi bangunan manusia Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran sekarang dan masa depan. Refleksi tembang pangkur dengan kehidupan despair penuh tuntutan. Tembang pangkur dikaitkan dengan makna undur diri, di mana fase manusia mengalami perjalanan spiritual dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di mana hari ini media penuh dengan gaungan narasi besar dan kecil yang berujung ambiguitas. Suatu sistem di mana dikendalikan oleh sistem algoritmik serta serba instan, yang mana membawa pergolakan batin dan gejolak-gejolak hati seperti harapan dan kekecewaan
serta pengambilan keputusan eksistensial yang membutuhkan jawaban segera. Pergulatan yang bertujuan hedonis membawa manusia jauh terlena dan mengalami kehilangan spirit di dalam badannya. Manusia tidak mengetahui bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Dalam Tembang Pangkur sudah diperingatkan dengan serat Wedotomo karya Mangkunegoro IV pada pupuh pertama bait 1 yang berbunyi, mingkar mingkuring angkoro, menjauhkan dan membelakangi sifat angkara, akorono kareno mardisiwi, karena berkehendak mendidik anak. Sinawung resmining kidung dibingkai dalam bentuk syair dan lagu. Sinubo sinukarto dihias dan diperbagus. Mreh kertarto pakartine ngelmu luhur, biar menjiwai praktik ilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa, yang bagi orang tanah Jawa agomo ageming aji. Agama adalah pakaian bagi orang mulia. Menurut Kierkegaard, eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan suatu menjadi, yaitu perpindahan dari bebas karena pilihan manusia. Dalam tembang di atas, pendidikan merupakan basic untuk melatih manusia itu sendiri dalam menghadapi problematika yang semakin kompleks. Agama dalam teks Agemeng Aji bukanlah suatu doktrin dalam kesenang-wenangan otoritatif, tetapi merupakan bentuk kebutuhan ketenangan manusia dalam menghadapi zaman yang penuh kompetitif, bersaing memperebutkan sesuatu yang niscaya seperti meraih jabatan, meraih suara, meraih ketenaran, meraih status. Dalam meraih makhluk rohani, Kierkegaard membagi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan estetik yang berorientasi kepada penghindaran kebosanan dan harus memiliki kehidupan menarik dan baru, karena kebosanan adalah akar dari kejahatan. Ini berkorelasi dengan paragraf pertama, mingkar mingkuring angkoro, menjauhi sifat angkara dengan cara menghindari kebosanan destruktif, yakni kebosanan dengan diri sendiri. Tahap etik di mana Kierkegaard melihat sejauh mana manusia mengalami kebosanan akan pengalaman duniawi dan lebih memfokuskan dirinya untuk menyadari hal yang batin, seperti yang tersirat dalam bait kelima serat Wedotomo yang berbunyi, mangkono ngelmu kang nyoto, demikianlah ilmu yang sejati, sanyatane mung weruh resepe ngati, sebenarnya hanya menyenangkan hati, bungah ingaranan cubluk, gembira bila dianggap bodoh, sukeng tias yen denino, senang hati bila dihina, nora koyo si punggung nganggung gumrunggung, tidak seperti si dungu yang sombong dan banyak suara, ugungan sa dino-dino, ingin dipuja sehari-hari, ojo mangkono wong urip, jangan seperti itu dalam pergaulan. Dalam hal ini, manusia mulai bergerak dari jurang ketidakbermaknaan sampai ke eksistensi etis dan mengorientasikan hal-hal yang substansif. Mangkono ngelmu kang nyoto, sanyatane mung weruh resepe ngati. Kehidupan batiniah merupakan aspek terpenting dalam manusia memahami hakikat suatu pengalaman. Dirinya yang memegang prinsip hedonis, ugungan sa dino-dino, dibuangnya jauh-jauh dan mulai menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan kata lain, ia sudah passion dalam menghadapi hidup dan mulai melawan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada dirinya maupun orang lain yang tidak sesuai suara hati dan kepribadiannya. Kemudian tahap religius, yaitu tahapan manusia mengalami penegasan ketundukan orang lain dan bergantung kepada hal yang transenden atau Tuhan sebagai bentuk sumber eksistensi personal.
Manusia adalah individu bagi dirinya sendiri, tetapi manusia juga individu di hadapan Tuhan. Hubungan keduanya adalah suatu hal yang unik, seperti yang dijelaskan pada bait ke-12 pangkur yang berbunyi, "Sapantuk wahyu ning Allah, siapa yang dapat wahyu Tuhannya, Giodumilah mangulah ilmu bangkit, lalu segera mampu menguasai ilmu. Bangkit mikat reh mangukut, mampu menguasai ilmu kasampurnan. Kukuting jiwanggo, kasampurnaan diri pribadi. Yen mangkono kena sinebut wong sepuh, orang yang demikian yang pantas disebut orang tua. Lire sepuh sepi hawa, arti tua adalah jauh dari hawa nafsu. Awas roroning atunggil, tajam dalam melihat dwi tunggal." Dalam tafsiran di atas, orang yang mendekati kesempurnaan akan disebut tua dalam artian dewasa menjalani dan memahami kehidupan. Tahapan ini manusia tidak lagi mengalami despair atau keletihan yang akut dan mendapat wahyu dari Tuhan untuk memahami konsep manunggaling kawula Gusti. Dalam hal ini Allah menyatakan dirinya di dalam kesadaran manusia. Artinya orang dapat menjadi sadar akan dosanya karena di bawah naungan Tuhannya. Maka dari itu, tembang mocopat merupakan tembang yang menyajikan nuansa spiritualitas dalam rangka menjaga keseimbangan emosi manusia atas dunia yang penuh keterbukaan hari ini. Manusia harus dituntut untuk menjadi suatu hal yang menghasilkan status, bukan menghasilkan karakter yang otentik. Tembang mocopat merupakan tembang yang menyajikan tuntunan dalam menghadapi zaman sekaligus lahan sebagai muhasabah untuk lebih mencintai diri sendiri dan fokus dengan kendali diri sendiri yang menghasilkan karakter yang unik. Penderitaan adalah suatu hal keniscayaan. Diharapkan kita mampu untuk mencapai tahapan religius tanpa hal doktrinasi maupun dogma, murni berdasarkan hal yang transenden, karena manusia itu sendiri pasti ada spot good, tempat Tuhan di dalam dirinya.